Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Mazhar Sururi dari kelas 3 BPAB akan menyampaikan sedikit penjelasan dari sejarah Islam di Banyumas. Sejarah Islam di Banyumas mulai dengan kedatangan Syekh Ma'dun wali dari Demak yang dikutus oleh Raden Patah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut pada abad ke-15. Islam masuk ke Banyumas dengan cara yang lebih tepat dan tahan melalui jalan damai dalam lingkup masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi oleh mistisme. Beberapa kisah terkenal dalam sejarah Islam di Banyumas meliputi yang pertama yaitu kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu kisah dari Wali Tuban yang memiliki kisah yang menarik. Yang kedua yaitu pengembangan Kadipaten Pasir. Islam di Banyumas dikembangkan oleh yang membantu dalam menjaga agama Islam di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu pemerintahan Raden Patah. Raden Patah merupakan pemimpin yang mendukung penyebaran Islam di Banyumas. Sejarah Islam di Banyumas juga meliputi interaksi antara agama Islam dengan kebudayaan lokal, seperti masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi oleh mistisme. Islam di Banyumas berkembang di berbagai wilayah, termasuk Purbalingga, Brebes, Kebumen, Tegal, Banjarnegara, dan sebagian Wonosobo. Dalam beberapa wilayah, Islam menjadi bentuk pertemuan antara agama dan budaya Jawa melalui pendekatan sofistik. Dalam menjadi itu, Banyumas memiliki 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan dengan masing-masing pemimpin di dalamnya untuk menyukseskan wilayah dengan pandangan mengenai adat, budaya, dan lain-lain yang harus diketahui oleh masyarakat. Sejarah Islam di Banyumas juga menjelaskan peran dan perkiraan pemimpin Islam, seperti Syekh Ma'dun, wali yang diutus oleh Raden Patah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi sosial politik masyarakat Banyumas sekitar peristiwa 1 Oktober, menunjukkan adanya polarisasi masyarakat akibat munculnya organisasi politik dan latar belakang ideologi komunis dan nasionalis. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat Banyumas sebagai kabupaten yang telah ada sejak awal pendirinya, juga memiliki sejarah yang kaya sebagai saksi kejayaan beberapa kerajaan di Jawa. Beberapa poin penting dari kondisi sosial politik masyarakat Banyumas sekitar peristiwa 1 Oktober yaitu meliputi yang pertama, munculnya organisasi politik yang berlatar belakang ideologi komunis dan nasionalis, seperti Partai Komunis Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, adanya kedua golongan politik yang membuat masyarakat terpecah, menyebabkan perpecahan dan konflik antara masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Banyumas masih belum tercapai. Hal itu diakibatkan karena politik hanya mementingkan kepentingan. Penelitian ini difokuskan terhadap kondisi sosial masyarakat yang mencakup kebudayaan dan kondisi politik yang mencakup organisasi politik beserta peristiwa seperti peristiwa 1 Oktober. Namun penelitian mengenai keadaan sosial politik sekitar 1 Oktober sering hanya mengulas tentang daerah-daerah pemilihan seperti Solo dan Klaten. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas memiliki beberapa karakteristik dan perkembangan seiring waktu. Berikut ini beberapa poin penting terkait kehidupan ekonomi masyarakat di Banyumas. Abad ke-19, masyarakat Banyumas masih bersifat tradisional. Dalam keadaan desa-desa juga masih bersifat tradisional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas di tahun 2005-2002 adalah 5,19. Meski saat pandemi, pertumbuhan ekonomi di Banyumas menurun pada tahun 2020. Sektor unggulan memiliki kontribusi pada perekonomian daerah. Kesejahteraan masyarakat masih belum tercapai. Hal itu diakibatkan oleh politik elit yang hanya mementingkan kepentingan, etos kerja, dan keteladanan.
Masyarakat Banyumas memiliki etos kerja yang teladan yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Secara keseluruhan, kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas memiliki dinamika yang kompleks dengan perkembangan ekonomi yang berkurang dan kesejahteraan masyarakat yang belum mencapai tingkat yang diinginkan. Selanjutnya, konflik yang terjadi akibat Majelis Tafsir Al-Quran MTA di Banyumas, terutama melibatkan percakapan antara MTA dan masyarakat lokal, serta penolakan terhadap gerakan dakwah MTA. Berikut ini beberapa poin penting yang terkait dengan konflik tersebut, yaitu yang pertama, percakapan antara MTA dan masyarakat lokal. MTA memiliki metode pengajaran yang melibatkan warga yang disebut simpatisan, yang bertujuan untuk membangun solidaritas dan mengatasi perbedaan. Namun akibat perbedaan budaya dan tradisi lokal masyarakat Jawa, MTA dikecam karena bersikap terlalu frontal dengan tradisi lokal masyarakat. Hal ini menyebabkan percakapan dan konflik antara MTA dan masyarakat lokal. Yang kedua yaitu penolakan terhadap gerakan dakwah MTA. MTA menjadi target perhatian dan mengalami penolakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bantul, Purworejo. Penolakan terhadap MTA terjadi karena beberapa faktor, seperti metode dakwah yang dikembangkan oleh MTA yang dianggap provokatif. Konflik di Kecamatan Adimulyo. Konflik terjadi di Kecamatan Adimulyo, Banyumas pada akhir tahun 2018 hingga 2019. Warga sekitar menolak adanya pengajuan MTA dan kepala daerah di daerah itu mengkoordinir warga agar menolak keberadaan MTA. Penolakan di Jawa Timur. Selain itu, penolakan terhadap MTA juga terjadi di Jawa Timur, seperti Nganjuk, Bojonegoro, Sidoarjo, dan Gresik, dan juga lain-lainnya. Meskipun MTA mengalami konflik dan penolakan, terjemahan Al-Quran dalam bahasa lokal di Banyumas masih menjadi kekayaan intelektual dan hasil literasi agama. Selanjutnya yaitu NU Nahdlatul Ulama, mempunyai kehadiran dan sejarah yang signifikan di Banyumas. Organisasi tersebut telah berperan dalam berbagai aspek pembangunan daerah, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Komunitas NU di Banyumas telah terlibat aktif dalam memperkuat organisasi di berbagai desa, berkontribusi terhadap dinamika penyebaran Islam dan pembangunan daerah. Organisasi ini memiliki sejarah yang panjang di daerah tersebut, di mana Banyumas pernah menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-16 pada tahun 1946, yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah organisasi tersebut. Berlanjutnya, pertumbuhan dan signifikansi NU di Banyumas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kontribusi para anggotanya serta pentingnya sejarah dan budaya organisasi tersebut di wilayah tersebut. Selanjutnya itu Muhammadiyah di Banyumas semakin berkembang. Organisasi ini berkembang melalui kaderisasi yang memungkinkan generasi muda pemimpin Muhammadiyah di masa depan. Namun pertumbuhan organisasi Muhammadiyah di Banyumas tidak secepat di daerah lain karena kurangnya pengembangan organisasi dari para anggota dan simpatisan. Muhammadiyah resmi mendirikan cabangnya di Purwokerto pada tahun 1922 dan pada tahun 1940 Muhammadiyah di wilayah Banyumas mengadakan konferensi untuk menunjuk pemimpin organisasi tersebut, dan Kiai Haji Abu Dardiri terpilih sebagai konsul untuk wilayah Banyumas. Kiai Haji Abu Dardiri mempunyai peranan penting dalam perkembangan Muhammadiyah di Banyumas, dan kontribusinya masih terasa hingga saat ini. Muhammadiyah di Banyumas telah menerapkan berbagai strategi untuk mengembangkan usahanya dan menyebarkan ajaran Islam, seperti melalui pendirian panti asuhan dan kelompok pemuda. Dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah Islam di Banyumas ini memiliki sejarah yang panjang dan pengaruhnya sudah ada sejak masa awal Kesultanan Mataram. Penyebaran Islam di Banyumas dipengaruhi oleh budaya Jawa dan tasawuf. Masuknya Islam di Banyumas membawa perubahan pada aspek sosial, politik, dan budaya wilayah tersebut.
awal abad ke-20 menyaksikan perkembangan Islam di Purwokerto yang menjadi salah satu kota tersibuk di wilayah Banyumas. Peran tokoh berpengaruh seperti Kiai Haji Abdullah Isya dalam perkembangan Islam di Karanglemas, Banyumas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.